Dalam penyusunan program pengasuhan, terdiri dari pengasuhan jangka pendek, pengasuhan jangka panjang, pengasuhan transisi, pengasuhan permanensi, serta pengasuhan berbasis keluarga. Di sini pekerja sosial turut serta menjalankan tugasnya untuk mendampingi anak dalam proses adaptasi dan sosialisasi. Pendampingan secara personal maupun kolektif terus dilakukan dalam hal pengasuhan anak. Ini merupakan faktor penting dalam mencapai kebutuhan anak. Karena pendekatan dan pendampingan perlu dilakukan mengingat anak rawan melakukan sesuatu hal yang tak diinginkan. Pendampingan dilakukan secara optimal agar kegiatan yang dilakukan anak lebih maksimal dan mereka dapat berkembang secara wajar serta produktif dalam belajar. Dalam tahap pelaksanaan pengasuhan berdasarkan hasil asesmen penempatan anak dalam asrama dengan fasilitas kamar dan sarana tidur. Pemberian pengasuhan untuk perlindungan dan pendampingan peran pengganti orang tua dari pengasuh dan pekerja sosial. Jadi di sini yang utama adalah memenuhi kebutuhan dasar anak. Ya. Jadi dari kebutuhan makan, minum sampai kebutuhan sekolah itu difasilitasi dan dipenuhi di lembaga ini. Mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di sini itu setelah anak-anak itu pulang sekolah itu nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan bimbingan, kemudian juga memberikan semacam memupuk bakat minat ya. Oleh karena itu ada yang di sini itu nanti ada kegiatan bimbingan kesenian, ada tari, ada band, kemudian juga ada bimbingan dari psikologi, dan juga nanti kalau malam itu setelah sholat maghrib itu juga ada bimbingan dari guru agama ya. Jadi di sini kami berusaha untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap perkembangan anak ya, supaya dalam tumbuh kembang anak ini terfasilitasi, terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak. Pemenuhan kebutuhan dasar anak baik fisik maupun psikis. Seperti kebutuhan makan dengan menu yang sehat sesuai kebutuhan anak. Kebutuhan akan sandang mulai dari pakaian harian, pakaian kerja hingga pakaian sekolah. Bimbingan mental keagamaan, pemenuhan kebutuhan pendidikan, sekolah formal maupun bimbingan belajar. Diberikan pula bimbingan sosial baik perorangan maupun kelompok, melalui dinamika kelompok, bimbingan norma dan etika, serta bimbingan budi pekerti. Diberikan pula layanan kesehatan dengan penyediaan obat-obatan ringan, pemeriksaan kesehatan secara berkala, rujukan ke puskesmas dan rumah sakit bila diperlukan. Penyaluran hobi dan bakat, di antaranya kegiatan band, kegiatan tari, kegiatan olahraga, kegiatan perpustakaan, kegiatan kewirausahaan, kegiatan komputer, dan kegiatan mengisi waktu luang. Mengenai kendala tentunya ada karena yang namanya mendidik anak, membimbing anak dari berbagai latar belakang keluarga yang tidak sama itu akan jauh berbeda dengan pendidikan di dalam keluarga di rumah itu ya. Itu yang dari sini itu anak-anak berasal dari berbagai macam latar belakang. Dari anak-anak yang orang tuanya broken home, orang tuanya yatim piatu, atau orang tuanya sudah tidak pernah mengurusi ya. Nah itu untuk menyamakan, memberikan masukan-masukan itu jelas tidak sama ya. Yang satu mungkin dengan 2-3 kali bimbingan sudah mau menaati ya, sudah mau terkondisikan. Tetapi untuk anak-anak yang lain mungkin yang tidak pernah dibimbing atau dibina oleh keluarganya, mungkin lebih dari itu baru bisa terkondisikan.
Nah, ini yang menjadi permasalahan juga ya. Kemudian juga masalah pendidikan juga kadang-kadang anak-anak datang di sini itu tidak disertai dengan dokumen-dokumen ya, seperti ijazah misalnya kalau sudah lulus SD atau rapot kalau belum lulus. Nah, kami harus mengurus nanti dokumen-dokumen seperti itu. Ada juga yang akte juga tidak memiliki, belum punya. Nah, kami nanti yang itu akan kami fasilitasi di sini. Jadi hal-hal seperti itu. Kalau masalah pemenuhan atau yang menjadi kebutuhan pokok anak di sini, saya kira tidak menjadi masalah. Ini dengan siapa? Muhammad Qasim. Dari mana ini? Dari Jakarta Utara. Kok bisa masuk ke sini Karena saya diusir orang tua saya. Saya sampai sini di stasiun Klaten dan sampai di PSA. Udah lama belum di sini? Sudah 8 tahun. Namanya siapa? Aditya, Aditya. Udah lama belum di sini? belum, baru-baru Baru berapa lama? 2 hari. 2 hari. Rumahnya mana aslinya? Wonogiri Solo. Solo. Kok bisa masuk ke sini karena apa ini? Karena namanya melarikan diri di pantai asuhan Boyolali, terus dibawa di RPS, terus dibawa di sini. Kenapa kok melarikan diri? Kenapa? Melarikan diri waktu di pantai asuhan Boyolali. Di sini enak nggak? Enak, Enaknya karena apa? temannya banyak. Di sini anak makan 3 kali, biaya sekolah, dan yang lain itu difasilitasi di lembaga ini. Tapi yang menjadi masalah adalah yang menjadi semacam rehabilitasi, memulihkan dari kondisi yang seperti itu, yang tidak tertib, tidak teratur, mengkondisikan di sini menjadi anak-anak yang lebih normatif. Itu yang sulit bagi kami. Proses penyelesaian masalah anak dilakukan dengan bimbingan konseling, konsultasi psikolog, case conference, family conference, dan case recording. Selain itu dilakukan pula evaluasi program. Balai Rehabilitasi Sosial Asuhan Anak yang merupakan lembaga kesejahteraan sosial bertugas menjadi keluarga pengganti sekaligus tempat tinggal bagi anak-anak asuh. Di mana di tempat inilah anak-anak asuh mendapatkan bimbingan dan asuhan yang seharusnya mereka dapatkan dari keluarga. Dalam pelayanannya, Balai Rehabilitasi Sosial Asuhan Anak juga menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga swasta terkait seperti Dinas Dikpora, SD, SLTP, SLTA sekitar, Puskesmas dan RSUD, perguruan tinggi negeri dan swasta, serta dunia usaha, perseorangan, dan sistem sumber lainnya. Keseluruhan pelayanan ini secara umum ditunjukkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anak dengan sasaran membina dan mendidik anak-anak asuh agar mampu mandiri dan dapat berkembang serta tumbuh dengan baik, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya sebagai anggota masyarakat. Didi Triyono, Puspadanta melaporkan.